mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya di dalam khotbah online GPC Anugerah Bermazmur 6 Desember 2020. Saudara-saudara, sebelum mendengarkan berita firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa agar hikmat, pengertian, dan pencerahan dari Roh Kudus diberikan kepada kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami boleh memberikan diri, memberikan waktu untuk mendengarkan firman-Mu yang dapat mengisi hati dan jiwa kami, yang akan membuat kami berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni dosa kami, sucikan dan kuduskan kami supaya kami layak mendengarkan berita firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya mau sampaikan satu tema firman Tuhan, yakni masalah di tangan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semua, dan kerinduan saya adalah saudara semua yang mendengarkan berita firman Tuhan hari ini ada di dalam keadaan baik, di dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Di sekitar kita ada begitu banyak masalah. Ada masalah ekonomi, ada masalah kesehatan, ada masalah keamanan, ada masalah politik, dan mungkin juga ada masalah bencana alam dan lain sebagainya. Saudara-saudara, yang jelas selama kita tinggal dan hidup di dunia ini, kita tetap saja menghadapi masalah. Pandemi COVID benar-benar telah memporandakan dunia, dan khususnya di Indonesia. Kita melihat ekonomi menjadi morat-marit. Dampaknya ternyata masih belum berhenti juga. Baru saja kumparan.com memberitakan bahwa ada 80.000 pegawai mal dirumahkan. Dan saudara-saudara, seorang pengusaha perempuan yang bergerak di bidang usaha advertising interior memberitahu saya bahwa saat ini kondisi usahanya mati total. Biasanya karyawan sampai lembur-lembur, tapi kali ini tidak ada pekerjaan sama sekali, sehingga akhirnya ya mereka harus pulang ke rumah masing-masing karena tidak ada pekerjaan. Beberapa memang masuk, beberapa dikeluarkan. Saudara-saudara, ini sangat-sangat sulit. Kondisinya memang selalu seperti itu. Jadi kalau biasanya overload sampai minus, ini sedang terjadi hari-hari ini. Dan dia saat ini sedang mencoba usaha baru supaya bisa mendapatkan pemasukan baru juga. Saudara, kasus meletusnya Gunung Semeru kemarin, yang tentu saja barusan saja juga, itu juga membuat
banyak penduduk Indonesia mengalami kesengsaraan dan penderitaan hidup. Saudara bisa bayangkan mereka mengalami kerugian material yang tidak sedikit. Rumah mereka mungkin hancur, terkena ledakan Gunung Semeru, dan mereka harus mengungsi. Mereka harus hidup di dalam keadaan sangat terbatas, hidup dalam keadaan yang sangat susah. Kesusahan ada di mana-mana, kesusahan ada begitu banyak. Dan beberapa waktu ini, dalam waktu yang dekat ini juga, kita mendengar adanya kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang melakukan penyerangan di Sigi, Sulawesi Tengah, sehingga mengakibatkan satu keluarga, ada 4 orang tewas semuanya. Mereka diserang, dianiaya, dibunuh, dibakar, dipenggal. Dan Kompas.com memberitahu bahwa 150 kepala keluarga mereka harus pergi mengungsi, lari ketakutan, mencari perlindungan, mencari keamanan. Saudara-saudara, puji Tuhan, TNI cepat bergerak dan akan berusaha untuk menyelesaikan masalah keamanan di Indonesia, di Sulawesi Tengah pada khususnya. Dan kita berdoa supaya Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memakai mereka, karena nyawa mereka sangat berharga, saudara-saudara, untuk mengamankan wilayah Indonesia ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong di dalam segala hal. Yang jelas kita punya masalah nasional. Kasus-kasus lain di Indonesia masih banyak. Dan pemerintah memiliki PR sulit yang tidak sedikit juga. Yang jelas saudara-saudara, masyarakat Indonesia punya tantangan yang lebih besar lagi semenjak pandemi COVID ini. Kita tidak bisa berkata, masalahku terlalu besar dan lebih besar dari orang lain. Sebab saudara-saudara, kita tidak sendirian. Di luar sana ada banyak orang yang memiliki masalah jauh lebih besar daripada kita. Dan itu adalah fakta, bukan hanya sekedar angan-angan kita. Masalah Indonesia, masalah bangsa ini adalah beban kita bersama. Mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa, berdoa, berdoa. Saudara-saudara, siapakah yang bisa menanggung beban seberat ini? Saya yakin kita tidak akan kuat, kita tidak akan mampu karena kita terbatas. Tetapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, maka beban-beban berat itu akan menjadi ringan. Dan bahkan ada solusi dan pertolongan karena Tuhan sanggup menyelesaikannya. Kita tidak bisa mengangkat barber 200 kilo tanpa berlatih. Karena rata-rata berat badan orang Indonesia paling sekitar 70 atau ada yang 80-90. Tapi mengangkat beban 200 kilo itu adalah hal yang mustahil. Diperlukan latihan pelan-pelan dan berulang-ulang. Dan itu pun harus ditambah dengan nutrisi yang cukup untuk membuat seseorang bisa kuat mengangkat barber yang beratnya mungkin bahkan melebihi badannya. Saudara-saudara, hari ini kita mau belajar satu hal tentang masalah. Yang jelas, ada masalah atau ada beban yang Tuhan sebenarnya ingin atau mau kita menanggungnya. Karena saudara, itu adalah kehendak Allah yang membuat kita menjadi kuat. Seringkali Tuhan izinkan kita mengalami masalah bertubi-tubi dalam kehidupan kita, supaya kita belajar berlatih menjadi lebih kuat, sehingga dapat menanggung beban yang lebih besar. Kalau hal ini ditanggapi secara negatif, memang itu menjadi sebuah bencana. Tapi kalau kita mau menanggapinya secara positif, maka itu akan menjadi atau merupakan kasih karunia Tuhan untuk kita. Mungkin ada satu ayat bisa membantu kita untuk mengerti lebih dalam tentang menyikapi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, menyikapi mungkin hal-hal buruk yang bisa terjadi di dalam hidup kita, yang bahkan mungkin seharusnya kita tanggung, tapi orang lain yang menanggungnya. Saudara-saudara, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19, demikianlah firman Tuhan.
Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Adalah kasih karunia. Kalau seseorang karena dengan sadar akan kehendak Tuhan menanggung penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung. Contoh yang paling gampang, contoh yang paling jelas di mata kita adalah Tuhan kita Yesus. Dia menanggung dosa yang bukan dosanya. Dia menanggung beban, dia menanggung hukuman yang seharusnya bukan ditujukan kepadanya. Manusialah yang harus menanggungnya, tetapi Yesus menanggungnya untuk kita. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ada beban atau masalah-masalah yang Tuhan sendiri ternyata menghendaki kita menanggungnya. Padahal itu seharusnya ditanggung oleh orang lain. Bahkan mungkin itu adalah kesalahan orang lain. Kita menganggap itu sebagai bencana. Kita menganggap itu sebagai sial. Tetapi Tuhan mengajar kita satu pemikiran ilahi, satu konsep surgawi, bahwa ada beban-beban, ada masalah-masalah yang harus kita tanggung. Itu merupakan kehendak Tuhan sendiri. Dan kita harus melihat itu sebagai kasih karunia Tuhan untuk kita. Saya percaya, waktu kita menanggungnya dengan bersyukur, dengan rela hati, Tuhan melihat kita berbeda. Tuhan melihat kita, anakku ini pantas untuk menerima kemurahanku, kebaikanku, kemuliaanku. Karena dia taat dan dia memiliki hati seperti hatiku. Dan ini yang Tuhan mau. Kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan. Dan itu merupakan satu proses belajar yang sangat panjang. Bersyukur kalau saudara bisa dengan cepat tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan belajar untuk terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi ada orang-orang tertentu yang harus belajar berkali-kali jatuh bangun, dan akhirnya dia benar-benar berhasil melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara, yang kedua, masalah diizinkan oleh Tuhan agar kita bisa melihat rancangan terbaik dari Tuhan untuk hidup kita. Tuhan punya rancangan-rancangan baik untuk anak-anaknya. Dan itu seringkali yang tidak bisa dilihat dan bahkan tidak terlihat. Oleh kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudara, seringkali kita menjadi marah karena kecewa, putus asa, frustasi dengan keadaan-keadaan yang rasanya begitu berat, begitu sulit untuk kita hadapi. Kita menjadi tidak terima dengan semua itu. Padahal Tuhan mau kita belajar untuk melihat bahwa di dalam masalah itu ada hal-hal indah yang Tuhan sedang siapkan. Tuhan sedang sediakan untuk kita. Tuhan cuma ingin kita melihat bahwa masalah yang sulit, yang sukar itu, yang tidak bisa kita selesaikan, ternyata bisa terselesaikan dengan pertolongan Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan itulah yang Tuhan mau kita melihatnya sebagai rancangan indah bagi kita, sehingga kita punya sejarah di dalam mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ada orang-orang yang hidup menjadi orang percaya, tapi dia tidak pernah melihat kebaikan Tuhan, tidak pernah merasa kasih Tuhan, tidak pernah mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, sehingga kekristenannya atau hubungannya dengan Tuhan menjadi begitu jauh. Ini yang Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita memiliki hubungan yang akrab dan dekat dengan Dia. Dan untuk itu, mau tidak mau, Tuhan mengizinkan kita memasuki pengalaman-pengalaman sulit, masalah-masalah yang sukar, yang kita sendiri sampai rasanya nggak tahan. Kita ingin keluar dari sana, tapi Tuhan izinkan kita melewatinya supaya kita mengetahui bahwa Tuhan sanggup membawa kita keluar dari sana, dari masalah-masalah yang sukar itu. Kita inginnya semua instan, cepat selesai. No, Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Walau ada hal-hal tertentu yang Tuhan mengerjakannya dengan begitu cepat, tetapi semua ini Tuhan kerjakan agar kita bisa melihat rancangannya yang luar biasa. Saudara-saudara, semakin berat sebuah beban, maka mau tidak mau semakin berat juga tekanan di dalam doa kita. Betul? Kalau masalah kita kecil, maka kita doanya santai. Tapi kalau masalahnya besar,
kita bergumul dengan lebih dalam lagi. Sampai ada orang-orang yang harus mengambil doa puasa, mengikuti beberapa kali pertemuan-pertemuan doa, bahkan meminta dukungan doa dari teman-teman, dari hamba Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ini masalahnya sudah mulai berat, sudah mulai sulit. Seorang pria yang putus pacar dengan seorang pria lain yang sedang kehilangan ibunya karena meninggal, itu beda saudara bebannya. Termasuk juga dengan adanya seorang ayah yang sedang kehilangan anaknya yang masih kecil yang sangat dia kasihi, sementara istrinya sudah meninggal. Oh, itu beratnya luar biasa. Saudara-saudara, ada perbedaan beban di dalamnya. Itu sebabnya kita tidak bisa menyamakan beban antara satu dengan yang lain. Dan semakin berat beban seseorang, maka semakin besar juga tekanannya di dalam doa. Seringkali Tuhan izinkan masalah-masalah dan beban-beban berat itu terjadi dalam hidup kita, supaya doa kita juga semakin lebih sungguh-sungguh, semakin lebih dalam. Tadinya kita doa begitu santai, Tuhan ingin kita lebih serius. Maka Tuhan izinkan masalah-masalah itu naik sedikit, tambah sedikit, dan lebih lagi. Ada yang mengalami suatu tekanan masalah, beban yang begitu berat sekali, sehingga dia harus benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh supaya dia bisa keluar dan memperoleh kekuatan. Yang jelas saudara-saudara, Tuhan seringkali mengizinkan manusia mengalami beban-beban berat semacam ini. Dan ada banyak orang jiwanya menjadi begitu merana dan bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam hidupku? Betul? Adakah saudara saat ini sedang melakukan hal yang sama? Bertanya di dalam hati, mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi di dalam hidup saya? Apakah saudara sudah memperoleh jawabannya? Atau saudara saat ini benar-benar tidak tahu dan sedang putus asa, mengapa ini harus saudara alami? Mari kita sama-sama membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 27 sampai 28. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, atau Roh Kudus, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tahukah saudara-saudara bahwa seringkali doa kita ini salah? Mengapa? Karena kita seringkali tidak mengerti atau kurang mengetahui kehendak Tuhan, sehingga doa kita panjatkan begitu saja tanpa pengertian, tanpa dasar firman Tuhan. Dan kita menganggap doa kita itu sah-sah saja, oke-oke saja. Toh yang penting saya sudah ngomong sama Tuhan, begitu kan? Toh Tuhan juga tidak memprotes kita, hei doamu salah, enggak ada saudara. Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa seringkali kita tidak mengerti kehendak Allah atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Dan Tuhan mengerti kelemahan kita, Tuhan mengerti kekurangan kita, ketidaktahuan kita. Itu sebabnya Dia mengutus Roh Kudus di dalam diri kita untuk berdoa bagi kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dengan doa yang tepat sasaran dan tepat guna. Banyak dari antara kita berdoa tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Bersyukur Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita untuk berdoa kepada Allah, berdoa tentang hal-hal yang tepat guna dan tepat sasaran untuk hidup kita. Karena Roh Kudus menyelidiki dan mengetahui seluruh hati kita. Salah satu contoh simpel untuk kita bisa mengerti ayat ini. Ada seorang penculik anak sedang mendekati seorang anak kecil dengan membawa permen. Dan dia mulai merayu anak ini. Hei, halo, cakep. Apakah kamu mau permen? Punya permen enak. Coba kamu rasakan. Oke, terima kasih om. Dia tidak pernah tahu bahwa yang dihadapinya adalah seorang penculik yang bisa merenggut nyawanya.
Kalau dulu penculik menculik anak, lalu dia menjualnya ke orang lain, lalu anak itu dipelihara sampai dewasa. Kalau dia dibeli oleh seorang pengusaha yang sangat kaya, maka hidupnya terjamin. Kalau sebaliknya, ya agak susah. Tetapi penculik zaman sekarang sangat mengerikan, karena anak-anak itu diculik bukan untuk dipelihara oleh orang lain, tetapi diambil organ tubuhnya, dan itu harganya sangat mahal. Anak ini dalam keadaan bahaya dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita kalau anak ini adalah seorang anak Tuhan, benar-benar dia diajar percaya kepada Tuhan, maka sebenarnya Roh Kudus sendiri bekerja di dalam hati anak ini, berdoa kepada Allah dengan doa yang tak terucapkan. Jadi saudara-saudara, sebenarnya kehidupan kita ini selalu terhubung dengan Tuhan. Hidup kita ini selalu terjamin. Itu sebabnya jangan menjauhi Tuhan, tapi tetaplah dekat dengan Tuhan. Karena Roh Kudus ini menyelidiki hati nurani kita. Dan itulah yang memimpin, yang membuat kita dipimpin berdoa di dalam Roh. Kita tidak tahu kita harus berdoa apa, tapi Roh Kudus sendiri memimpin kita berdoa dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak kita ketahui. Lalu tiba-tiba terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Roh Kudus menolong kita berdoa tepat guna dan tepat sasaran di dalam segala situasi dan kondisi. Sehingga firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka di dalam situasi buruk, kondisi sulit, dalam keadaan yang tidak menguntungkan, orang berkata, sial lu, tidak beruntung lu, mati lu. Saudara-saudara, Allah bisa mengubah kondisi itu menjadi kondisi yang berguna untuk kita. Mungkin pada saat itu buruk, tapi setelah itu menjadi baik. Saudara pernah mengalaminya? Saudara-saudara, Roh Kudus menolong kita berdoa di dalam diri kita kepada Tuhan, kepada Allah, karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Dia membantu kita untuk membuat kita hidup, disertai, diberkati, dan dibawa kepada perubahan-perubahan yang membawa kepada kehidupan yang menguntungkan kita. Jadi saudara-saudara, berdoa dan berjaga-jagalah, karena Tuhan mendengar dan mengetahuinya. Di tengah-tengah mempersiapkan khotbah ini, sebuah lagu rohani mengisi hati saya. Karena pada waktu saya persiapan, televisi terbuka, lagi on, dan ada lagu pujian rohani melalui YouTube sedang terdengar suara dan gemanya. Dan saudara-saudara, lagu ini berkata, Kaulah Tuhan yang berjanji, sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia. Lagu ini berbicara tentang janji Tuhan yang pasti terjadi, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mengapa? Dia tidak pernah ingkar janji kepada kita, karena Tuhan itu setia. Saudara-saudara, hidup kita ini dijaga oleh kesetiaan Tuhan melalui janji-janji yang sudah Dia sampaikan di dalam firman-Nya. Itu sebabnya kita harus banyak sekali membaca firman Tuhan dan membiarkan Dia berbicara. Karena di sanalah janji-janji Tuhan untuk kehidupan kita. Lagu ini benar-benar mengingatkan saya akan satu kejadian yang hampir saja merenggut nyawa saya. Kecelakaan di 1 Juli 2004. Jadi pada waktu itu saudara-saudara, saya naik sepeda motor bersama dengan keponakan saya, pakai helm teropong dan kacanya yang warnanya hitam, kaca riben, sehingga tentu saja itu sedikit mengganggu penglihatan. Nah, melewati jalan kembar di Trawulan,
Jalan itu terbagi menjadi dua. Awal saya jalan itu sudah selesai, tapi di tengah-tengah ada jalan yang belum selesai. Sehingga kalau sepeda motor lewat, dia tidak bisa maju lurus, tapi dia harus berbelok ke kanan. Seret. Karena yang sebelah sini separuh jalan belum selesai. Nah, kelihatannya di situ ada semacam tiang batu beton, itu saya tabrak, saudara. Itu kecelakaan tunggal, tapi saya bersama dengan keponakan saya. Keponakan saya sih oke, aman, baik. Tapi saya terlempar 35 meter. Lidah saya terpotong-potong, terputus-putus. Dan mulut saya terus mengeluarkan darah. Muka saya sudah jadi bengkak, nggak karu-karuan. Saudara-saudara, harusnya saya meninggal, harusnya saya mati saat itu. Tetapi karena kasih setia Tuhan, Tuhan turun tangan, maka saya pun tidak mati. Saya masih hidup sampai saat ini. Sebenarnya masih banyak masalah lain yang terjadi dalam hidup saya, yang sebenarnya di dalam kelemahan saya sebagai manusia, saya tahu saya tidak bisa menyelesaikan itu. Tetapi sungguh saudara-saudara, kesetiaan Tuhan atau kasih setia Tuhan membuat saya ada sebagaimana saya ada sekarang ini. Dan di hadapan saudara-saudara, saya menyampaikan kesaksian hidup ini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu memang setia. Kasih setia Tuhan itu menjaga dan melindungi kita. Saudara-saudara, dunia ini memang adalah gudangnya penderitaan dan gudangnya kenikmatan di dalam dosa. Itu sebabnya suatu hari nanti dunia ini akan dibakar, akan dilebur oleh api, didaur ulang dan menjadi sebuah dunia yang baru. Yang ketiga, saudara-saudara, masalah bisa mengajar kita untuk memiliki pengharapan kepada Tuhan. Sekali lagi, masalah bisa mengajar kita untuk memiliki pengharapan kepada Tuhan. Seringkali ketika kita tidak punya masalah, ketika kita merasa cukup, ketika kita merasa pintar, ketika kita merasa punya segala sesuatu, kita tidak pernah belajar berharap kepada Tuhan. Tapi kita mengandalkan apa yang kita miliki. Perlu uang, saya punya deposito banyak. Saya punya uang di bank banyak. Perlu pengetahuan, oh saya ini orang pandai. Saya punya pendidikan yang sangat tinggi. Ketika ada kebutuhan, mungkin kelemahan fisik, oh saya ini kuat, saya fitness 1 minggu 3 kali, misalnya saudara-saudara. Dan kita akan selalu terus-menerus merasa kita tidak butuh Tuhan, kita tidak perlu berharap. Tetapi di dalam keadaan titik nol, dalam keadaan jatuh, di dalam keadaan terpuruk, maka pasti kita akan mengalami kesusahan dan kesedihan luar biasa dan bahkan mungkin ketakutan. Nah, saat itulah Tuhan hadir di dalam hati kita dan Tuhan memimpin kita untuk berharap kepadanya. Saudara-saudara, itu sebabnya masalah bisa mengajar kita untuk memiliki pengharapan kepada Tuhan. Tuhan berjanji bahwa suatu hari nanti Dia akan menciptakan dunia yang baru, yang bernama Yerusalem surgawi. Saudara-saudara, itu adalah tempat orang berharap akan kedamaian, berharap akan kemuliaan dan kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Wahyu 21 ayat 1-5, firman Tuhan berkata, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah. Saudara-saudara, Rasul Yohanes adalah orang Yahudi. Dan dia tahu bahwa Yerusalem adalah kota Allah. Mengapa? Karena di sana ada bait Allah, di mana setiap tahun orang-orang Israel dari berbagai tempat akan datang ke sana untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Maka saudara-saudara, ketika dia melihat penglihatan dari surga, dia berkata, aku melihat kota yang kudus, katanya. Ini kota yang baru, yang berbeda dengan kota sebelumnya, yang sebelumnya merupakan kota Allah, tapi banyak kejahatan, banyak hal-hal yang buruk di sana terjadi.
Dia berkata, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Oh, kota itu pasti sangat cantik sekali, karena digambarkan oleh Rasul Yohanes sebagai perempuan yang sedang berdandan untuk suaminya. Itu berarti kota ini terlihat sebagai kota yang tidak polosan, tapi kota yang dihiasi oleh segala sesuatu yang indah. Dan tentu saja Rasul Yohanes lah yang paling tahu seperti apa persisnya penglihatan itu. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tatah itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudara, di surga tidak ada kenangan masa lalu. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata bahwa di Yerusalem yang baru itu seluruh air mata akan dihapus. Maut tidak akan ada lagi, tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada kesusahan, termasuk tidak ada dosa di sana. Yang jelas sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tuhan sendiri minta, tuliskan, karena perkataan ini tepat dan benar. Tuhan mau menegaskan kepada kita bahwa ini bukan sekedar janji, ini adalah fakta yang akan kita lihat nanti di masa yang akan datang. Apa artinya? Saudara-saudara, dunia yang membuat kita sakit, dunia yang membuat kita bosan, dunia yang mungkin membuat kita menjadi muak, Tuhan mau memberitahu bahwa kita masih punya harapan di kota yang akan datang, di dunia yang akan datang, yakni Yerusalem baru, di dunia baru yang Tuhan sediakan. Itu nanti akan datang pada waktunya. Artinya saudara, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia memberikan kepada kita dunia yang baru, dia memberikan kepada kita harapan. Itu sebabnya tetaplah tinggal di dalam Yesus kalau saudara ingin sampai ke sana, ingin tetap ada di sana. Saya percaya kita tidak akan pernah menyesal bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Yesus. Alkitab menulis tentang orang-orang yang mengalami penderitaan, tetapi mereka punya semangat besar untuk menjadi berkat bagi yang lain. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki pengharapan kepada janji-janji Tuhan di waktu yang akan datang. Saudara-saudara, kitab Wahyu ini ditulis pada saat umat Tuhan mengalami banyak tekanan dan penderitaan. Para rasul, orang-orang Kristen saat itu dikejar-kejar untuk dibunuh karena memberitakan nama Yesus. Dan masalah-masalah juga banyak. Seperti hari ini, dunia kita yang sekarang ini, kita juga sedang menghadapi berbagai macam dilema, problema, dan masalah. Pandemi COVID tidak terhenti, tidak selesai-selesai, dan semua orang menghadapi masalah ekonomi yang berkepanjangan, dan akhirnya masalah-masalah lain menjadi bertumpuk. Saudara-saudara, kita juga sama dengan mereka yang sedang mengalami penderitaan dan masalah, tetapi Tuhan ingin memberikan kepada penghiburan agar kita melihat waktu yang akan datang. Yang jelas saudara-saudara, Tuhanlah yang kita butuhkan di dalam menghadapi badai. Seperti murid-murid Yesus yang ketakutan menghadapi angin besar di laut yang sedang mengamuk, air masuk ke kapal mereka, dan mereka begitu ketakutan. Mereka mencari Yesus. Begitu Yesus keluar, Yesus cuma berkata, diam dan tenanglah, dan danau itu, angin besar di danau itu menjadi taat. Saudara-saudara, itulah yang kita perlukan. Yang terakhir, saya ingin kita belajar sesuatu dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi yang seringkali menjadi masalah yang begitu menyulitkan setiap orang, dan terutama juga untuk anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa berkat setiap orang itu berbeda-beda. Pemasukan dan pengeluaran, kebutuhan hidup untuk kesenangan juga berbeda-beda. Kita tidak bisa iri lalu menuntut Tuhan untuk memberikan semua keinginan kita. Itu tidak bisa. Meskipun mungkin kadang kita berpikir Tuhan tidak adil karena orang lain mendapatkan yang lebih baik daripada kita, dan kita
tidak lebih enak hidupnya daripada mereka. Saudara-saudara, Tuhan tetaplah Allah yang adil. Mengapa? Karena keadilannya tidak bisa diganggu-gugat dan keadilannya tidak bisa diatur oleh ciptaannya. Bagaimana ciptaan yang begitu terbatas mau menggugat keadilan Allah yang tidak terbatas dan sempurna? Yang harus kita lakukan sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebenarnya adalah mengelola berkat Tuhan agar sesuai dengan maksud Tuhan. Ini yang seharusnya terjadi. Dengan membuat berkat ini menjadi berguna dan terpakai secara tepat guna, bukannya tercecer dengan sia-sia. Wow, bagaimana itu? Saudara-saudara, jika pemasukan kita sedikit, maka pengeluaran kita harus diatur sedikit. Jika pemasukan sedikit tapi pengeluaran kita menjadi banyak, maka itu adalah suatu kesalahan yang berbahaya. Kita harus menahan nafsu mengeluarkan secara sia-sia supaya kita tidak berhutang. Dan kalau sudah berhutang akan menjadi masalah kalau tidak dibayar. Karena hutang itu akan berbunga, semakin membengkak, semakin membesar. Kalau tidak dicicil, maka tidak bisa bayar. Dan kalau tidak bisa bayar, maka saat itu orang akan masuk di dalam kesuraman hidup. Orang akan masuk di dalam sebuah penderitaan yang akan terus-menerus berjalan. Saudara-saudara, hidup menjadi tidak enak. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal penting yang Tuhan mau kita tahu. Yang pertama, Tuhan ingin ingatkan kita melalui firman-Nya bahwa ada masalah-masalah tertentu atau ada masalah yang Tuhan memang mau kita menanggungnya. Kerelaan kita untuk menerima masalah yang kita tentu saja memang mungkin ingin memberontak. Tapi karena kita benar-benar saudara-saudara sadar akan kehendak Allah, kita berkata, baik Tuhan, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendakku sendiri. Maka saudara-saudara, kita akan menjadi orang-orang yang kuat selama kita memandang itu sebagai kasih karunia dan bukan beban. Itu sebabnya cara pandang kita di dalam memandang masalah yang terjadi dalam hidup kita itu harus sesuai firman. Kalau tidak sesuai firman Tuhan, kita akan mengalami kesulitan yang lebih banyak. Yang kedua, masalah Tuhan izinkan agar kita dapat melihat rancangan-rancangan Tuhan yang indah bagi kita. Karena Dia tidak pernah merancangkan rancangan-rancangan yang mendatangkan kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Dan inilah yang Tuhan mau, bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka percayalah, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu saat ini, di mana engkau mungkin berkata, ini sangat tidak baik bagiku, ini sangat sulit, aku benar-benar tidak tahan dengan semua ini. Belajarlah percaya bahwa Tuhan izinkan engkau melewatinya bersama-sama dengan Dia untuk melihat pertolongan Tuhan, untuk melihat bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini adalah cara Tuhan untuk membuat engkau mengalami dan menikmati hal-hal indah di depan sana. Yang ketiga, masalah yang terjadi di dalam hidup kita adalah agar kita percaya pada pengharapan akan langit dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita, yakni Yerusalem surgawi. Saudara-saudara, meskipun di dalam dunia ini kita mengalami berbagai macam tantangan hidup, atau kita sedang terpuruk mengalami masalah-masalah yang besar, dilema-dilema yang tidak terselesaikan, ingatlah bahwa hidup kita adalah hidup yang fana di dunia tetapi kekal di surga. Maka saudara-saudara, kalau kita saat ini sedang sangat terpuruk dengan masalah kita, ingatlah bahwa masih ada pengharapan yang disediakan Tuhan bagi kita, yakni Yerusalem baru. Itulah surga yang mulia bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita semua, memberkati saudara, menolong saudara di dalam persoalan apapun yang sedang saudara hadapi. Saya percaya Allah cukup memberikan kepada saudara kasih karunia untuk mampu menghadapi semua tantangan dan persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini. Tuhan memberkati. Amin.